Anda wajib pajak. Anda punya hak mempertanyakan kemana saja uang pajak itu, dan juga Anda punya hak bertanya, juga punya hak untuk diberitahu mengapa ada 200 laporan oleh PPATK akan kecurigaan data hingga uang senilai 300 triliun rupiah namun tidak ada tindakan yang dilakukan apapun hingga saat ini. Ini sesungguhnya kebodohan atau kejahatan terorganisir, kita nggak jelas. Ini Departemen Keuangan isinya kong kali kong saling tutup kejelekan atau nggak bisa kerja. Intinya, kalau terbuka, maka prestasi pejabat yang bintang kelas dunia itu akankah menjadi tercemar? Ya nggak juga, tidak akan tercemar. Namun semua itu harus dibuka dengan terang-terangan. Kita saat ini semua masih berprasangka baik sampai ada tindakan tegas dan pembuktian atas apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau tidak ada, banyak yang pada akhir bulan Maret ini untuk memilih mengosongkan SPT pajak. Maleslah untuk percaya. Orang dikasih kepercayaan kok malah bukan rendah hati dan membuka diri, malah meninggikan suara dan bertahan dalam argumen. Kita lanjutkan. Selain laporan kecurigaan PPATK yang 300 triliun itu yang menyinggung rasa keadilan kita, ada fakta lain lagi yang kita semua tahu. Ada pejabat rangkap jabatan dalam 2 tahun penghasilannya saja sudah mencapai 64,3 miliar. Bayangkan gaji per bulan 680,6 juta, tantiem 17,9 miliar. Kita juga mengetahui selain dia ada 39 pejabat eselon 1 dan 2. Kementerian Keuangan merangkap jabatan komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN. Rangkap jabatan berarti rangkap penghasilan, dan itu juga terjadi di kementerian dan instansi lain. Banyak, apalagi bagi para pemandu sorak di sekeliling Menteri BUMN. Banyak sekali. Masalah yang awalnya dari soal Rafael Alun dan bocah kejinya ini kini merambat jauh. Ada soal kesenjangan sosial tersentuh, dugaan KKN tersentuh, buruknya tata kelola pemerintahan tersentuh, degradasi moral pendidikan anak, tidak adanya integritas dan teladan pemimpin. Tapi ada banyak juga orang masih buta mata hatinya, di mana komentar untuk mengingatkan agar bersih itu pejabat dan departemen dianggap barisan sakit hati dan tetap mengeluh-elukan pejabatnya. Lu ada aja. Pejabat saat ini sesungguhnya belum melakukan perubahan sistemik supaya pejabat korup itu mati kutu. Tidak adanya perubahan regulasi supaya birokrasi lebih bersih. Pemimpin sekarang juga tidak pernah mengatakan bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Oleh sebab itu, pemimpin harus bersih terlebih dahulu kepalanya sebelum menghajar bawahannya. Kita tidak akan toleran terhadap ikan cunguk model Rafael dan kawan-kawan. Itu juga perlu dihajar soal kekayaan tidak wajarnya. Namun, kepala busuk lainnya harus dikejar. Kita tetap fokus kepada kepala ikan. Jangan sampai kepala yang busuk tiba-tiba jadi pahlawan reformasi birokrasi. Kita masuk dari soal rangkap jabatan. Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, Menkyu berkomentar tentang rangkap jabatan itu. Kita bisa lihat dia juga kebingungan sendiri mau bilang apa. Satu sisi dia bilang alasan pejabat Kemenkyu rangkap komisaris BUMN adalah karena pemerintah sebagai pemegang saham utama BUMN. Tapi di sisi lain dia juga mempertanyakan alasannya itu sendiri. Ya, mau bagaimana lagi? Dulu Menkyu ini begitu kondang anti korupsi sampai dibuat profilnya di BBC karena sikapnya menentang rangkap jabatan. Bahkan KPK saja cuma memberikan pemakluman bahwa pejabat yang kaya itu bukan berarti pasti korupsi, melainkan mereka juga ada penghasilan tambahan seperti komisaris BUMN. Padahal justru itu masalahnya. Jika masyarakat mempersoalkan, banyak dalih untuk berkelit. Aturan tidak melarang lah, yang penting kinerja bukan rangkapannya. Bahkan jika kita persoalan daftar hadir, rapat-rapat dekom pun bisa jadi tanggal dibuat mundur supaya yang tidak hadir bisa dibuat soal hadir. Aturan bisa dibuat, administrasi bisa direkayasa, congor di media bisa dibeli, iklan yang bagus-bagus bisa disebar, tampilan religius bisa dibuat. Tapi ingat, rasa keadilan itu tumbuh di masyarakat, kesenjangan sosial itu ada, ketidakpuasan itu nyata. Rangkap jabatan sebagai contoh, ada pejabat eselon atas Kemenkyu yang diangkat sebagai komisaris Bank Mandiri sejak 12 Februari 2020. Dia dulunya komisaris PLN di Mandiri, dia menggantikan pejabat Kemenkyu yang juga pindah ke komisaris BNI. Selama periode 3 tahun, 2020-2022, jumlah komisaris Bank Mandiri 10 orang, banyak pula yang merangkap jabatan sebagai staf khusus kepresidenan, wapres, deputi setkap, deputi kementerian BUMN, dan lain sebagainya. Kalau baca berita, alasannya sedap betul, intelektual banget. Misalnya, mengapa dia diangkat sebagai komisaris? Karena untuk mengantisipasi adanya gejolak ekonomi global terhadap bisnis. Mules baca alasannya. Padahal kita semua tahu apa sebabnya. Duit. Seorang komisaris punya 3 jenis pendapatan. Ada gaji, tunjangan, bonus, dan tantian, serta imbalan kerja jangka panjang. Porsi terbesar adalah bonus, dan tantian itu bisa sampai 80%. Apalagi BUMN sekelas Bank Mandiri. Total penghasilan jabatan komisaris bisa sebesar 64,3 miliar. Mau dirincikan? Rincian begini. Di tahun 2022, gaji dia adalah 680,6 juta. Bonus tantiannya 17,9 miliar. Padahal lama loh, dia dari tahun 2020, bayangkan. Dengan penghasilan sebesar itu di Mandiri, seorang komisaris utama bisa pegang rata-rata 21 miliar per tahun atau sekitar 1,7 miliar per bulan. Artinya, dari bonus dan tantian doang, dia dapat 40,8
cuma 65 miliar selama 3 tahun. Lantas sebagai eselon 1 dia masih dapat tunjangan kerja atau tukin 90 jutaan per bulan. Bahkan masih punya harta juga berupa 553 200 lembar saham Mandiri. Saat ini saham Mandiri adalah 10.050 per lembar. Berarti total nilai sahamnya kurang lebih 5,5 miliar. Sudah rangkap jabatan jadi investor pula, yang artinya dapat dividen dan untung dari kenaikan nilai saham. Kalau kita perdalam, dari mana asalnya bonus dan tantian itu? Dari mana bank dapat laba? Dari bunga yang dibebankan ke nasabah atau debitur? Dari masyarakat. Jadi, wahai pejabat tertinggi negara, laranglah rangkap-rangkap jabatan dalam segala bentuknya. Karena itu bukan hal kecil. Ini soal keadilan harta dan tahta untuk rakyat. Lihat itu di Lampung, ada anak SD menangis di makam bapaknya karena sedih dagangan kuehnya belum ada yang laku. Sementara pejabat tidak malu makan duit rakyat karena rangkap jabatan di negara yang sedang pedih ini. Adil lah. Kita semua pasti sepakat bahwa Indonesia harus jadi negara besar, harus jadi negara berpengaruh, dan harus menjadi negara yang disegani, berdaulat pada saat Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-100 di tahun 2045. Menjadi negara besar harus masuk top 3 negara termakmur dan menjadi top 3 negara terkuat secara militer, juga negara berpengaruh secara soft power. Soft power bisa merupakan pengaruh budaya seperti K-pop-nya Korea Selatan, Bollywood-nya India, Hong Kong Macau-nya Tiongkok, Hollywood-nya Amerika. Soft power juga bisa berupa penguasaan AI, teknologi informasi, semikonduktor chips, media, perdagangan, dan distribusi barang. Itu semua merupakan kekuatan soft power yang harus Indonesia kuasai. Negara dikatakan makmur, pertama adalah jika GDP per kapitanya atau pendapatan satu orang dalam satu tahunnya adalah $12.800 atau senilai 198 juta rupiah setahunnya. Saat ini Indonesia baru sepertiganya, hanya $4.200 setahun atau 65,1 juta rupiah. Kalau secara PDB negara Indonesia saat ini baru 1,15 triliun dolar nilainya, dan untuk menjadi negara makmur harus naik ke 3,5 triliun dolar, naik 3,5 kali dari sekarang atau naik 350% dalam 22 tahun ke depan. Sementara kita semua tahu dalam 9 tahun ini naiknya hanya dari $3.400 per kapita menjadi $4.200 per kapita, atau hanya naik 24% saja dalam 9 tahun. Hal ini menunjukkan satu hal, bahwa ekonomi Indonesia masih belum berdaulat. Selama 5 presiden dari Soeharto sampai SBY kita bersama Amerika, dan selama 2 periode ini kita bersama Tiongkok. Sekali lagi kita bertanya, apakah lebih baik bersama Amerika atau lebih baik bersama Tiongkok? Kita harus berkaca ke depannya. Masih mau bersama keduanya? Balik lagi ke Amerika? Atau tetap dengan Tiongkok? Atau pilihan ketiga bersama New Mind, bersama New Economic Model, bersama Post-Keynesian? Kita luaskan lagi. Amerika di belakangnya ada sekutu barat, ada Uni Eropa, ada Australia, Jepang, Korea Selatan. Kemudian di sisi Tiongkok ada BRIC, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Negara seperti Saudi yang mau menjadi global player dengan kekuatan Ka'bahnya yang menjadikan center 2 miliar umat muslim, akan menjadi kekuatan berbasis wilayah yang akan membuat Saudi dari petrol country menjadi negara jasa spiritual dan properti. Saudi ingin bergabung dengan BRIC, demikian juga Iran. Sementara Iran dan Saudi sangat berseberangan secara ideologi, namun secara ekonomi mereka bersedia bergabung. Untuk itu, kita ketiga negara ini terlebih dahulu, karena secara militer ketiganya adalah produsen alat perang. Apa itu 3 negara yang kita maksud? Rusia, Tiongkok, dan Iran. Di saat Uni Eropa, NATO, dan Amerika sepakat memberikan senjata ke Ukraina dan memberi sanksi lebih keras lagi terhadap Rusia, Tiongkok dan Iran secara terang-terangan membantu Rusia. Ketiganya saat ini mengikat diri bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun dikuatkan dalam bidang pertahanan. Fakta pertahanan baru. Kita semua tahu bahwa Tiongkok tidak nyaman dengan perang di Ukraina, namun tetap memberikan Rusia diplomatik umbrella di PBB dan berbagai forum dunia, termasuk menjual senjata ke Rusia dan membeli minyak dan gas Rusia. Di sisi Iran, drone kamikaze atau Shahid drone telah ribuan dikirim ke Rusia dari sejak sebelum perang hingga saat ini. Kita semua tahu industri drone perang Iran adalah yang terbanyak, terlengkap, tercanggih di dunia saat ini. Ditambah lagi rudal balistik Iran yang terbaru dikirim ke Rusia. Melengkapi data tersebut, ketiga pemimpin negara tersebut 2 tahun ini telah sering bolak-balik saling mengunjungi. Bahkan ketika video narasi ini dibuat, Wang Yi, diplomat Tiongkok tertinggi, ada di Rusia saat ini. Baru-baru ini ketika pemimpin Rusia bertemu dengan petinggi Iran, Raisi, keduanya sepakat membantu Bashar
Bashar al-Assad agar Suriah tidak dibumi hanguskan Amerika dengan ISIS di belakang mereka dan rakyat tidak berdosa dipakai tameng oleh ISIS. Iran dan Rusia akan terus berusaha agar al-Assad tetap berkuasa demi Suriah tidak jatuh ke Amerika. Walaupun Iran dan Suriah secara ideologi berbeda. Sekali lagi, ini politik. Rusia tetap bertahan di Suriah walaupun di Ukraina Rusia memerlukan bantuan. Dan untuk itu Rusia bermain cantik di banyak front. Solusinya Tiongkok membantu. Pertama, bulan lalu Tiongkok dan Iran menandatangani program 25 tahun kedua negara kerjasama, dan kerjasama kali ini sangat dahsyat yang seakan membuat Iran adalah provinsinya Tiongkok, menggadaikan Iran ke Tiongkok. Namun hal itulah yang dibutuhkan Iran saat ini, perlindungan umbrella diplomatik, ekonomi, teknologi, dan uangnya Tiongkok juga membuat Iran menjadi member dari Shanghai Cooperation Organization, sebuah organisasi yang membuat semua negara-negara daratan Asia Timur sampai Asia Tengah, Asia Barat, dan Eropa Timur bersambung dengan tengahnya Tiongkok untuk dispesialkan dalam hal ekonomi, dalam hal teknologi, dan keuangannya oleh Tiongkok. Ketika bulan lalu Ibrahim Raisi ke Tiongkok, sambutannya ketika mendarat di Beijing adalah grandios, full military welcome ceremony plus red carpet. Status ini hanya diberikan kepada mitra khusus Tiongkok. Kunjungan Raisi adalah kunjungan pertama kali pemimpin Iran dalam 3 dekade terakhir, dan ketika jumpa pers dikatakan inilah gerakan anti Barat terkuat menentang world order sekutu dan Amerika, menentang hegemoni Barat dan menentang bullying Barat. Sahabat perlu ketahui bahwa setelah ketiganya mengikat dalam satu kekuatan militer, ada beberapa negara kecil yang berminat bergabung dengan mereka segera, yaitu Nicaragua, Venezuela, Kamboja, Myanmar, dan yang paling menakutkan adalah Korea Utara. Korea Utara negara yang lagi flexing berulang-ulang atas kekuatan rudal balistiknya yang terus-terusan menembak ke arah Jepang sampai melewati kepulauan Jepang, akan bergabung dengan penentang hegemoni Barat ini. Pertanyaan sekarang, di manakah posisi Indonesia? Akankah Indonesia menjadi bagian dari dua hegemoni ini atau netral, atau wondering what happened, menjadi tertinggal, atau membangun ke dalam, percaya kekuatan anak bangsa? Mudah-mudahan 2024 ke depan pemimpinnya pro NKRI ya. Peace. Mengapa Korea Utara membuang-buang peluru kendalinya ke laut? Mengapa tidak menyimpannya agar Korea Utara tidak bernasib seperti Libya, seperti Irak, atau Suriah yang dihajar Amerika? Sebelum menjawab, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya. Mengapa Amerika berperang melawan Tiongkok secara politik luar negeri, dan sepertinya keduanya sekarang ini meningkatkan eskalasi dengan sedang memanaskan mesin perang untuk benar-benar perang militer? Namun kok keduanya tetap saling dagang? Amerika dan Tiongkok adalah negara saling dagang terbesar di dunia. Fakta, Tiongkok ekspor terbesarnya ke Amerika. Amerika ekspor terbesarnya ke Tiongkok, terutama manufakturnya. Tapi kok mau berperang secara militer? Dalam hal hegemoni atau kekuasaan, nampaknya Tiongkok berambisi untuk menaklukkan Amerika dan membuktikan dirinya. Tiongkok adalah pusat dunia, pengendali dunia. Keduanya, Amerika dan Tiongkok, saat ini berperang dalam hal kebijakan luar negerinya. Semua apa yang Amerika pro, pasti Tiongkok sebaliknya. Keduanya juga terus membangun aliansi politik luar negeri dengan banyak negara lainnya. Juga aliansi perdagangan dengan banyak negara lainnya. Semua itu bertujuan untuk saling menguasai dan saling mengendalikan dunia. Amerika punya lawan tangguh, Soviet, dalam Perang Dingin sejak Perang Dunia Kedua hingga tahun 1991. Namun, belum pernah mendapat lawan tangguh seperti saat ini dengan Tiongkok. Amerika hampir disusul di semua lini, teknologi, pasar, manufaktur, pengaruh politik di banyak negara. Tipis-tipis saat ini, Tiongkok dan Amerika. Tiongkok selalu menentang Amerika dimanapun kebijakan luar negerinya. Tiongkok pro-Rusia, Amerika anti-Rusia. Tiongkok anti-India, Amerika pro-India. Tiongkok ambil minyak dari negara-negara non-OPEC, dan sekarang OPEC sadar, malah memihak dagang dengan Tiongkok. Amerika tidak bisa kendalikan lagi harga minyak dunia. Ketika pidato Xi Jinping dalam pelantikan jabatan ketiganya di tahun 2022 kemarin, Xi mengatakan akan menjadikan satu China, satu sistem. Ini adalah kode keras buat Tiongkok pasti akan ambil Taiwan. Saat ini, satu China, dua sistem. Dua sistem dikatakan karena mainland Tiongkok sistemnya komunis, Taiwan sistemnya demokrasi. Cita-cita Chiang Kai-shek adalah Taiwan akan menasionalisasikan mainland dan menjadikan Tiongkok daratan negara demokrasi. Di sisi lain, cita-cita Mao Zedong adalah menjadikan Taiwan bersatu kembali. Taiwan dianggap provinsi yang hilang, harus masuk kembali ke komunis. Itulah satu Cina, dua sistem. Amerika pro-demokrasi, karena itu Amerika di belakang Taiwan. Kalau Indonesia pro yang mana ya? Oke, kita lanjut. Kita semua tahu bahwa Amerika adalah negara yang harus berperang, karena perang merupakan dua hal utama agar Amerika memegang kendali dunia. Pertama, perang adalah sumber ekonomi, karena APBN Amerika 20%-nya adalah keuntungan dari perang. Dan yang kedua adalah efek deterrent. Nah, kita ingin bahas dulu, apa itu efek deterrent? Dengan mengambil contoh negaranya Kim Jong-un. Seperti informasi di awal, kita tahu ada sebuah taktik bernama deterrent atau efek gentar, di mana strategi ini dipakai agar musuh tidak jadi menyerang atau agar musuh
musuh jadi takut pada kita. Strategi deterrent ini dikembangkan oleh diplomat dan mantan State Secretary atau Menteri Luar Negerinya Amerika Henry Kissinger, di mana dia mengatakan ada 3 faktor dalam deterrent faktor agar berfungsi. Pertama, dia punya kekuatan. Kedua, punya niatan untuk menggunakannya. Ketiga, negara yang menjadi target mereka mengetahui mereka memiliki 2 faktor pertama tersebut. Jika dari 3 faktor tadi ada satu saja tidak terpenuhi, maka strategi deterrent tidak akan berfungsi. Dan inilah yang dilakukan Korea Utara sekarang. 1, mereka punya nuklir. Mereka juga punya metode untuk menggunakannya. 2, Korea Utara juga memiliki niat untuk menggunakannya. Korea Utara beberapa kali menembakkan rudalnya dan mengatakan mereka bisa menyerang Amerika, menyerang Jepang dan Korea Selatan. Jadi, poin nomor 2 terpenuhi. Punya niat dan punya kemampuan. Mereka beberapa kali melakukan uji coba penembakan rudal peluru kendali ke berbagai wilayah, bahkan sampai melewati beberapa pulau milik Jepang, yang membuat Korea Utara memiliki efek penggentar atau memiliki efek deterrent sehingga negaranya ditakuti, bahkan oleh negara besar di kawasan. Mereka, Korea Utara, disegani oleh Jepang, oleh Korea Selatan, dan oleh Amerika. Mereka tahu, 3 negara itu tahu kemampuannya dari Korea Utara. Sekarang kita ke Wakanda sebentar. Poin pertama, adakah Wakanda memiliki senjata serang jarak jauh berhulu ledak nuklir? Punyakah teknologinya? Punyakah kemampuan memiliki dan memproduksinya? Juga memainkannya? Poin 2, punyakah Wakanda niat untuk menjadi negara yang disegani di kawasan? Ketiga, tahukah negara-negara lain di kawasan akan kemampuan dan niatan Wakanda tersebut? Oh, tidak ada ya ketiganya. Oke, kita tanya lebih lanjut. Karena tidak punya deterrent faktor, posisi tawar kita lemah, ya kita pilih aja pada nempel pada kekuatan asing, kekuatan hegemoni. Pilih nempel pada kekuatan demokrasi atau komunis sebagai mitra. Mendengar kabar Putin kembali mencekik Eropa dengan mematikan gas Nord Stream 1 dengan alasan klasik, seperti pada bulan Juli kemarin, yaitu perbaikan dan pemeliharaan, maka Eropa Barat panik. Gas Rusia yang digunakan negara Eropa Barat sejumlah 55%-nya yang terbanyak adalah untuk pembangkit listrik. Maka bayangan musim dingin yang ekstrim bakal terjadi, mengingatkan anomali alam yang luar biasa aneh, di mana saat ini musim panasnya kelewat panas sehingga banyak di Eropa korban heat stroke, dan sebentar lagi masuk musim dingin yang diperkirakan akan sangat dingin. Penghangat ruangan di musim dingin akan berkurang 50%-nya dan akan membuat Eropa Barat kedinginan. Rakyat Eropa Barat pasti marah pada pemerintahnya, dan itulah yang diharapkan oleh Putin. Eropa Barat dan NATO berhenti membantu Ukraina dan membuka sanksi ekonomi mereka. Eropa yang sedang diterjang hawa panas kemarin merusak banyak sekali tanaman pangan Eropa. Hawa panas yang juga menerjang Amerika Latin, Kanada, Amerika Serikat menurunkan jumlah produksi pangan hingga 20% karena rusak kekeringan. Dunia agaknya sedang tidak baik-baik saja. Tanaman pangan banyak yang gagal. Harga-harga di Eropa yang utama sudah naik belasan persen. Ekonomi melambat dan Rusia cekik Eropa dengan gas Nord Stream 1 dimatikan. Ini kode keras Putin. Stop bantu Ukraina atau Eropa akan kedinginan. Pemerintah Inggris tahun 2023 sudah memprediksi ekonomi Inggris akan resesi dan inflasi tetap double digit. Negara Eropa Barat pun juga menganalisa yang sama, bahwa Eropa akan mengalami resesi di tahun 2023. Memang tahun 2023 masih beberapa bulan lagi, namun dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia keuangan sedang putar otak bagaimana mengantisipasi langkanya minyak bumi dan gas serta tingginya harga BBM. Perang di Ukraina tidak akan selesai cepat kecuali Eropa Barat berhenti membantu Ukraina dan Ukraina memberikan 20% wilayah Ukraina yang telah diduduki Rusia sekarang. Agaknya Eropa Barat akan terus membantu Ukraina walau rakyatnya kedinginan. Amerika akan terus memproduksi alat perang walaupun resesi dan inflasi tinggi di dalam negeri Amerika. Agaknya menjadi kepastian bahwa rakyat Eropa bersiap kedinginan karena Putin memangkas gas hingga 50% dari keadaan normal. Ini kacau dunia sesungguhnya dan sebentar lagi akan sampai ke Indonesia. Ibarat virus COVID yang menjalar ke seluruh dunia, maka resesi dunia diawali oleh negara-negara besar Eropa sudah berimbas ke Afrika dan Amerika Latin. Sebentar lagi menjalar ke Asia, Asia Tenggara, dan pasti ke Indonesia. Lesson learned untuk Indonesia yang hingga saat ini Indonesia belum bisa menjadi negara berdaulat karena Indonesia belum bisa independen energi. Indonesia belum ada produk yang didominasi untuk tingkat dunia dan daya beli masyarakat yang terus turun adalah belum menunjukkan strategi berekonomi akan antisipasi resesi Indonesia yang pasti akan sampai ke Indonesia itu ada. Kalau hanya menaikkan suku bunga agar menarik uang beredar atau ditambah tidak memberikan kredit agar uang beredar terjaga dan inflasi rendah, suatu hari akan kena batas bawahnya, yaitu tidak ada uang beredar produktif dan sangat tidak konsumtif.
Kapan hal ini terjadi? Kalau dari perhitungan sederhana, di tahun 2023 akhir alias 1 tahun dari sekarang. Jadi bisa dimengerti mengapa pilihan utamanya adalah dengan memperpanjang masa jabatan atau 3 periode akan dilaksanakan. Karena tidak ada uang untuk biaya kampanye, tidak ada uang untuk biaya KPU. Resesi yang berat menimpa Indonesia hingga mending diperpanjang 3 tahun karena negara dalam keadaan darurat. Rakyat bawah mending dapat BLT bantuan tunai. Adem deh rakyat di bawah. Bener loh, sampai saat ini Bosman masih konsisten mengatakan sampai jumpa di tahun 2027 karena sangat percaya akan pilihan raya di tahun 2024 tidak terselenggara karena sampai saat ini kita bertanya, anggaran yang diminta KPU sudah diturunkankah? 2027 masih 5 tahun lagi, maka jangan habiskan tenaga Anda untuk politik. Percayalah, tidak 3 periode, tapi perpanjangan 3 tahun. Baru kemudian tambah 3 periodenya. Sungguh, menambah jabatan misalnya 3 tahun itu biasa dan telah dilakukan di banyak negara dan banyak pemimpin negara yang telah melakukannya dengan berbagai alasan dan sudah terjadi. Dalam 50 tahun belakangan ini ada lebih dari 20 negara pernah melakukannya. Memang ide perpanjangan 3 tahun ini belum didukung Partai Merah. Dianggap masih wacana, tapi sudah ada di mana-mana penggeraknya. Projo dan mereka-mereka di belakang gerakan perpanjangan ini dari desa ke desa sudah lama membangun wacana, membangun narasi sambil menunggu momentum. Partai Merah saat ini paling pede akan calonnya dan kekuatan 20% lebih elektabilitas keterpilihan partainya dari lembaga survei membuat wacana 3 periode dan 3 tahun perpanjangan masih ditentang keras oleh Partai Merah. Namun, sisi pendukung pejabat saat ini juga pede pasti akan dapat dukungan KIB, Golkar, PAN, dan P3. Tinggal digabung Gerindra dan PKB dapat kekuatan cukup besar dengan porsi PDP sendirian. Di partai ketiga, Nasdem, Demokrat, PKS bakal satu gerbong. Kalau seperti ini formasinya, jangan-jangan mending PDP gabung ke KIB dengan Gerindra PKB. 3 periode disetujui, lalu mainkan di tahun 2024. Mendadak pasti ada uang buat pemilu, kemudian calonnya Pak Jokowi dan Mbak Puan. Ini menarik dan pasti jadi. Amin. Dukung. Aduh. Setujukah Anda kalau di tahun 2045 Indonesia menjadi negara top 5 terbesar GDP-nya? Ini adalah sebuah pertanyaan di sebuah forum yang dihadiri 5.000 orang. 4.000 via online, 1.000 di ruangan offline. Minggu lalu di Surabaya. Jawaban saya adalah tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara 5 besar di tahun 2045 kalau mengelola negaranya seperti sekarang ini. Karena untuk menjadi top 5 dunia itu bagaikan ikut kompetisi Liga Champion. Maka di lapangan kita harus melihat siapa pelatihnya, siapa penyerangnya, siapa backnya, siapa gelandangnya, siapa kipernya, dan apa strateginya menghadapi lawan yang pakai formasi 4-3-2-1 yang otoriter, lawan formasi 4-4-2 yang kuat bertahan dan jago menyerang, atau formasi menyerang lawan kita 4-2-4. Untuk itu, semuanya mana dan apa strategi Indonesia? Pemainnya saat ini, ya kalau dilihat, maaf ngomong nih ya kayak Liga Tarkam, Liga Antar Kampung. Itu juga belum tentu menang. Makanya untuk itu di tahun 2024 katanya Indonesia mau ada coach baru, mau main di Liga Champion. Ya kita lihat apa strateginya, lalu kita perhatikan mana pemainnya. Jadi juara nggak nanti Indonesia bisa kebaca dari awal pastinya. Sungguh, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, zaman reformasi yang telah 25 tahun berjalan, jalan doang loh ya, nggak lari apalagi terbang. Ada 5 presiden sudah menjalani zaman reformasi. Masih belum maksimum hasil bernegaranya. Oke, ada baiknya Indonesia membandingkan dalam periode yang sama pejabat yang berkuasa antara tahun 2014 sampai tahun 2021 di negara lain. Di mana sama-sama kena masalah COVID, sama-sama kena efek perang di Ukraina, sama-sama kena efek naiknya harga BBM. Kita bandingkan dengan Narendra Modi, Perdana Menteri India, di mana ketika dia menjabat, GDP nasional India di tahun 2014 adalah sekitar 2 triliun dolar. Dan di tahun 2021 meningkat menjadi 3,2 triliun dolar. Tiongkok di bawah Xi Jinping di tahun 2013 GDP-nya sekitar 9 triliun dolar. Di tahun 2021 menjadi 18 triliun dolar. Indonesia di tahun 2014 kira-kira 900 billion dolar. Menjadi 1,1 triliun dolar di tahun 2021 atau hanya naik 20% dalam 8 tahun. Masih jauh ketinggalan dibanding pemimpin negara lain di waktu yang sama. Yang jadi pertanyaan, lihat saja skuad timnya. Orang nggak ada Messi-nya, nggak ada Ronaldo-nya, nggak ada De Gea-nya, kipernya, nggak ada Mourinho-nya. Bagaimana mau jadi juara dunia? Liga Champion aja nggak masuk. Kembali ke pertanyaan awal. Akankah Indonesia menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia di tahun 2045? Maka kita harus berkaca pada posisi kekayaan GDP nasional negara top dunia saat ini. Jadi kalau melihat GDP tahun 2021 negara besar saat ini, pertama Amerika itu nilainya 23 triliun dolar, Tiongkok 18 triliun dolar, Jepang 5 triliun dolar, Jerman 4,5 triliun dolar, Inggris 3,7 triliun
triliun dolar, India 3,2 triliun dolar, Indonesia 1,1 triliun dolar. Masuk nomor 15 atau 16 dunia. Di mana di tahun 2045 Tiongkok itu nilainya kira-kira 80 triliun dolar GDP-nya, Amerika sekitar 60 triliun dolar, India 40 triliun dolar. Maka Indonesia paling top, naik jadi 5 triliun dolar. Masih di posisi saat ini juga, masih ranking 15 dunia, walaupun naik memang dari 1,1 ke 5 triliun, naik bener 400% dalam 22 tahun, tapi menjadi top 5 yang gak masuk. Indonesia harus tumbuh rata-rata 20% dalam 20 tahun ke depan, stabil, baru Indonesia bisa jadi negara nomor 1 GDP-nya di tahun 2045 seperti maunya Newmind. Kalau top 5, Indonesia harus tumbuh double digit di atas 10% per tahun. Dan mulai kapan? Mulai tahun ini 2022. Dan Bosman dengan PD-nya menjawab selanjutnya setelah pertanyaan tidak mungkin Indonesia masuk top 5 di tahun 2045, yaitu beda kalau Newmind yang dapat mandat. Beda, bukan hanya masuk 5 besar, tapi nomor 1 country in the world GDP-nya. Langkah kita pertama apa untuk membuat itu semua? Kita membuat rupiah menguat dulu. Bagaimana caranya? Pertama kita petakan kemana dolar keluar setiap harinya. Beli BBM, kemudian beli pupuk, beli pangan, beli bahan baku produksi, kemudian impor barang, dagangan konsumtif, dan lain sebagainya. Untuk itu semua mungkin 99%-nya bayar pakai dolar. Jadi kita mulai dari BBM supaya dolar tidak keluar untuk BBM. Bagaimana kita tidak impor BBM lagi? Nah, ini kita membangun yang namanya nation strategi nasional 10 tahun ke depan dalam bidang ketahanan energi. Kalau saat ini lucu, kita kurang memiliki oil refinery pemurnian minyak yang bahan mentahnya impor. Otaknya impor terus kali ya. Hebatnya lagi, nggak dibangun kilang minyak yang kapasitasnya memadai. Hingga saat ini kita impor BBM jadi, bukan hanya crude yang kita impor. Kebijakan nasional bahwa Pertamina satu-satunya perusahaan yang boleh jual beli minyak diubah. Semua swasta nasional boleh, negara tinggal memajaki saja. Saat ini Pertamina lembaga yang sangat tidak efisien. Bandingkan dengan Petronas yang sumber bahan bakunya 1/10 Indonesia atau 10% saja, profitnya lebih bagus dari Pertamina. Jadi ikutkan swasta nasional membangun ketahanan energi nasional. Jangan dimonopoli Pertamina. Negara itu di atas Pertamina. Kalau sekarang Pertamina adalah negara, lah kebalik nggak tuh? Swasta harusnya boleh punya kilang minyak sendiri, boleh punya refinery sendiri, boleh punya distribusi sendiri. Swasta boleh bangun refinery berbahan baku kondensat, light oil, dan gas alam dikonversikan jadi BBM. Teknologi hydrocracking murah dan bisa skala mini. 10.000 barel per day ada, 5.000 barel per day ada, 1.000 barel per day pun ada. Dan ini bisa at site, di sumur tambang atau di bibir tambang, di mine mouth. Nggak ada biaya distribusi bahan mentah. Dengan mengubah semua kondensat dan gas alam Indonesia, ini bisa mengurangi unsur impor. Mungkin dari 800.000 barel per hari impor, jadi tinggal 200.000 barel per hari impornya. Strategi ini mungkin tidak menghasilkan dolar, tapi strategi ini mereplace, menggantikan impor. Pengaruhnya besar banget dalam fluktuasi mata uang karena mendadak demand beli dolar berkurang. Sekarang kebutuhan dolar malah negara sendiri yang beli. Lalu lucu, intervensi jual dolar di pasar, tapi besoknya dibeli lagi oleh negara untuk dana impor. Wes, kuapok mau kapan? Jal. Bicara sedikit politik kedaerahan di tahun 2024, tepatnya Agustus tahun 2024 akan ada pilkada, pilihan gubernur. Di Jawa Barat kemungkinan besar yang bermain adalah Ridwan Kamil lagi, yang sekarang ke Golkar. Melawan siapa menurut sahabat Jawa Barat yang pantas dan bisa melawan Ridwan Kamil di Jawa Barat? Kemudian di Jawa Tengah, kemungkinan besar Mas Gibran di tahun 2024 akan menjadi calon gubernur. Dan coba kita kira-kira, Mas Gibran dicalonkan melalui Golkar, Gerindra, atau PDIP. Lalu gubernur DKI Jakarta, kemungkinan besar yang bertanding adalah Heru Budi Hartono, yang saat ini menjabat sementara Gubernur Jakarta tahun periode 2022-2024, yang merupakan orang lama di DKI, pernah jadi wali kota Jakarta Utara, menangani waduk fluid yang sukses di zaman Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Kemungkinan Heru juga akan dicalonkan oleh Golkar untuk Jakarta tahun 2024-2029. Nah, ada yang menarik dari data ini bukan? Golkar sudah jadi partai istana nampaknya. Dan ini tidak salah. Ini langkah strategis, ini langkah pintar. Golkar partai senior, Golkar partai pemerintah siapapun presidennya. Lah, PDIP bagaimana? Bukannya dulu Gibran di PDIP? Apa mungkin tahun 2024 ke Jawa Tengah Gibran pindah ke Golkar? Maka jawabannya adalah kalau PDIP mencalonkan Gibran, maka Golkar juga ikut mendukung. Kalau PDIP punya calon lain, tidak mencalonkan Mas Gibran, Mas Gibran tetap punya perahu di tahun 2024, yaitu lewat Golkar dan Gerindra. Kita buktikan dengan video berikut ini. Sehingga kan Mas Gibran mau ke pencalonan gubernur dari Pak Prabowo sendiri bagaimana? Ya saya lihat beliau pemimpin mudanya sangat potensial. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis dan bekerja keras untuk rakyat.
Ya kami cocok sama Mas Gibran juga. Ada Pak, kalau di Mas Gibran itu kan ada dua daerah yang tirakat maju Jawa Tengah dan Banten. Kalau Pak Prabowo sendiri melihatnya lebih tepat di mana? Beliau di mana aja pas. Pak Prabowo kan Kalau kemarin saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung. Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukung ya. Gibran. Tapi kalau melihat profilnya sendiri Pak Prabowo merasa Mas Gibran lebih cocok ke DKI atau Jawa Tengah? Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok. Dua-duanya beliau pasti berat. Kemudian untuk memuluskan rencana besar para gubernur Pulau Jawa tersebut, maka tidak ada yang terpenting yaitu kemenangan di Februari 2024. Untuk semua itu incumbent yang kalau digabungkan ada 3 aliran partai besar yaitu Gerindra, Golkar, PDIP yang secara bersama-sama menggembosi oposisi. Yang dalam hal ini posisinya adalah 2 partai besar PKS dan Demokrat. Nasdem hingga saat ini adalah masih partai pendukung pemerintah. Menterinya tidak ada yang dicopot walaupun Nasdem mencoba bermain 2 kaki dengan mencalonkan Anies yang mewakili sisi oposisi. Akhir-akhir ini kita semua melihat bahwa Nasdem agak sedikit berubah sekarang setelah Pak Surya Paloh mengadakan pertemuan dengan Opung Luhut yang mana Pak Menko juga pemegang jabatan politik sebagai Ketua Dewan Penasehat Golkar. Waktu itu bertemunya mereka di Eropa. Pertemuan politik berkelanjutan di Jakarta. Pak Surya Paloh bertemu dengan Ketum Golkar, Pak Erlangga. Sejak saat itu terlihat agak kendor dukungan Nasdem di lapangan terhadap Anies. Dan adakah deal-deal politik di belakang pertemuan tersebut? Mana ada yang tahu kecuali mereka yang menjabat dan ikut dalam pertemuan tersebut. Kita hanya bisa mengamati tindak tanduk langkah geraknya saja. Maka secara analisa politik untuk memutuskan pengaruh kekuatan incumbent beyond 2024 atau di atas 2024 ke sana, maka batu sandungan bersama adalah Anies Baswedan harus secara bersama-sama digembosi. Di sisi lain, Partai Besar Banteng di tahun 2024 Partai Moncong Putih itu, PDIP, punya grand design sendiri yaitu akan mencalonkan orang dalam terutama keluarga. Karena kalau bukan keluarga kemungkinan besar dinasti Soekarno di dalam partai tersebut bisa beresiko kehilangan partainya. Bayangkan kalau yang menjadi penguasa adalah musuh organik PDIP. Apa nggak baju oranye bertulisan KPK itu anggota partai hingga elitnya dibungkus semua oleh lawan politik yang berkuasa nanti? Mending dibungkus aja sekarang peluang lawan tersebut biar nggak bisa tanding. Bener deh, apa yang terjadi nanti di PDIP dibuatkan munaslup untuk mengganti ketua umum dan pejabat lainnya di PDIP oleh penguasa nantinya. Bagaimana tuh? Hilang kekuatan keluarga Soekarno di PDIP dan tidak boleh ini terjadi. Kesimpulan, PDIP untuk tidak membuat oposisi menang di tahun 2024 kemungkinan besar tetap akan bergabung dengan istana yang sudah punya KIB dan Gerindra di dalam menggembosi bersama dalam tanda petik peran oposisi terutama tokoh targetnya Anies Baswedan. By all means, pokoknya Anies tidak boleh mentas, Anies tidak boleh manggung. Sungguh, pengamat politik banyak yang ragu dalam hatinya dengan langkah oposisi mendeklarasi Anies karena sesungguhnya elit Partai Demokrat adalah safety player, pemain aman yang ingin gabung pemerintah, dan juga elit PKS sangat ingin bergabung dengan pemerintah di tahun 2024 ke sana. Karena mereka lapar dalam 10 tahun terakhir, kering sudah cuan di dompet. Dengan berat hati rasanya mendukung Anies karena euforia para konstituen di kelas bawah. Rakyat oposisi mendukung Anies kencang sekali. Namun elit tetap di pikirannya adalah akan bergabung dengan siapa saja yang menang. Bisa jadi pendulumnya saat ini adalah di tangan Nasdem. Dan inilah kehebatan Surya Paloh. Bayangkan apa yang terjadi kalau di last minute dia cabut dukungan ke Anies dan dia balik badan ke incumbent ketika akan mengajukan pendaftaran di KPU. Ambiar langsung Demokrat dan PKS. Ambiar peluang Anies jadi RI 1. Mas Ganjar yang juga banyak digadang-gadang sesungguhnya bukan maunya PDIP. Sulit akan manggung di tahun 2024 karena Ganjar hanya bisa dicalonkan jika terjadi konsolidasi politik dan kekuasaan PDIP dengan istana terjadi. Sungguh tidak ada kekuatan terbaik di tahun 2024 adalah ketika incumbent yang di 2019 dan 2024 ini masih tetap bergabung di tahun 2024 hingga 2029, yaitu kekuatan politik PDIP, KIB, Gerindra, PKB masih bergabung dengan calon mereka atur-atur sendiri, belah-belah jabatan dan belah-belah kue APBN ke depannya sendiri. Tokoh panggung Prabowo, Erlangga, Puan, Ganjar dikombinasi untuk jabatan 1, 2, 3, 4 di tanah air Indonesia. Jadi Prabowo Ganjar Capres Wapres misalnya. Jabatan sejenis Perdana Menteri yang sekarang dipegang Opung, dipegang Mas Erlangga, dan Mbak Puan tetap di DPR. Kita semua tahu jabatan Wapres adalah jabatan vote getter saja dan secara kekuatan jabatan tidak punya pengaruh besar dalam
menjalankan pemerintahan. Ban serap untuk upacara-upacara sosial politik. Kalau skenario ini terjadi, yaitu incumbent versus incumbent, kemungkinan besar Partai Demokrat akan bergabung, juga PKS. Maka bisa kertas putih lawannya incumbent karena Nasdem sudah duluan di sana. Lalu Anies gimana? Yaitulah politik, sangat dinamis dan syarat kepentingan. 450 watt daya listrik mau dihapus. Katanya dibalikin lagi, nggak jadi dihapus. Kok galau gitu sih bernegara kayak ababil, labil. Kemudian merembak lagi berita, kompor gas akan diganti dengan kompor listrik 1000 watt. Nah ini gimana nyambung logikanya ya? Listrik rumah nggak sampai 1000 daya watt. Lalu masaknya pakai apa kalau kompor gas diganti? Di tengah selalu gonjang-ganjing cara kelola negaranya, ada berita terbaru lagi dari calon wapres atau salah satu yang mau manggung lah di 2024 yang coba-coba bergaya ala-ala Pak Jokowi. Merakyat yang nggak natural namun terus disosialisasikan lewat medsos. Agak wagu sih dilihatnya. Katanya punya solusi untuk PLN. Bener solusi. Bosman ini kalau dengar kata jual, kayak gimana gitu radar curiganya. Maklum, mantan sales, mantan broker. Bawaannya tiap ada transaksi itu komisi aja pikirannya. Begini ceritanya, solusi bosnya listrik PLN yang memonopoli tapi merugi itu, yaitu Pak Menteri BUMN, akhirnya memutuskan PLN resmi akan disubholdingkan, akan dipecah-pecah, akan dibagi-bagi dalam sub-sub yang independen. Subholding PLN ini nantinya akan dijadikan perusahaan terpisah dari induknya. Setelah dipisahkan akan dijual ketengan, baik untuk cari utangan penambahan modal maupun sebagian saham di Lego di pasar modal. Ada masalah apa hingga PLN mesti dipecah-pecah atau dipreteli seperti itu? Jawabannya supaya gampang dijual. Sebab kalau dijual gelondongan, nanti ketahuan siapa pembelinya. Nanti kalau pembelinya ternyata oligarki, maka akan ketahuan ternyata privatisasi PLN tersebut agar mereka bisa bawa pulang aset sebelum 2024. Satu alasan yang digunakan Pak Menteri BUMN dalam memecah-mecah PLN adalah alasan keuangan untuk memperbaiki kinerja keuangan PLN. Mengapa perlu diperbaiki? Karena utangnya PLN sangat besar. Jadi solusi atas utang adalah dengan mempreteli aset PLN. Menarik ya solusinya. Menarik sekali, jenius sekali, super jenius. Perusahaan yang disuap APBN kok di Lego? Itu pertanyaannya. Dan itu kita mau tanya kejeniusannya. Ketergantungan PLN pada subsidi dan kompensasi sangatlah tinggi. Subsidi adalah keputusan DPR dan pemerintah, sementara kompensasi adalah akal-akalan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Dengan kompensasi, maka bisa diatur PLN untung atau rugi. Demi pencitraan, maka akan diatur tetap untung. PLN tidak dapat mempertahankan EBITDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi, yang jika digabungkan, jumlahnya sekitar 66 triliun pada tahun 2020, dibandingkan dengan EBITDA sebesar 74 triliun. Ini adalah uang negara dari pajak, bukan dari usaha PLN. Sementara PLN sendiri harus fokus bayar utang. Bayangin, subsidi dikategorikan pendapatan. Lah gila sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Kecurigaan banyak pengamat keuangan adalah apakah dukungan keuangan dari pemerintah hanya menjadikan PLN sebagai saluran untuk menyalurkan uang kepada oligarki pemegang proyek PLN. Apalagi PLN hanya akan menguasai jaringan, sementara proyek pembangkitnya dibuat swasta. PLN memang jadi sarana bancaan yang paling empuk. Utang PLN sangatlah besar. Mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat take or pay (TOP) dari pemerintah. Utang PLN dalam laporan keuangan semester 1 2022 mencapai 640 triliun, naik dari 630-an triliun dari periode yang sama tahun lalu. Merugi tapi dibayarin APBN. Kita perdalam lagi mengapa PLN rugi. Karena dalam 8 tahun terakhir manajemen kelolaan bernegara yang sesungguhnya dikelola anti-industrialisasi, hanya membuat Indonesia negara dagang dan negara komoditi alam. Karena sedikit dan berkurangnya industri, maka deindustrialisasi itu membuat daya listrik di pembangkit listrik gak kepakai. Kebetulan strategi jenius dalam pemerintahan adalah menggunakan strategi take or pay. Pakai nggak pakai dibayar oleh PLN. Power plant pembangkit listrik punya oligarki. Itu kebetulan lagi pastinya. Inilah yang buat PLN nombok. Dibayarin APBN, notabene hasil pajak rakyat. Kita perjelas arti take or pay adalah ambil atau bayar denda. Artinya PLN tidak punya pilihan terhadap setrum yang disediakan oleh penyedia listrik swasta yang disebut Independent Power Producer atau IPP. Dalam kondisi kekurangan listrik, skema ini memang diperlukan agar tak terjadi krisis energi. Namun ketika kelebihan listrik seperti sekarang karena berkurangnya industri, PLN nggak ada penjualan tapi harus bayar. Sebuah keputusan bernegara yang sangat jenius. Keputusan jenius buat PLN menjadi punya arti baru perusahaan listrik tiang negara jadinya. Karena hanya punya tiang listrik, pembangkitnya dan sumber batu baranya pun punya oligarki.
Inilah strategi jenius yang membuat oligarki di Indonesia dilindungi regulator yang akan menjadikan mereka selalu kaya walau rakyat dipajak tinggi. Ini semua untuk bayar oligarki. Anjrit bener deh. Salut, jenius. Wis ngeluh saya ini. Oke, daripada misu-misu terus namun nggak ada yang denger, ya kita perdalam rencana jenius membuat subholding dari Menteri BUMN. Subholding PLN bisakah merupakan langkah cari cuan cepat untuk segelintir oligarki? Bisakah kita menyimpulkan bahwa kemungkinan ada yang mau bawa pulang aset ketengan PLN sebelum pemilu 2024? Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Sekolah masuk jam 5 pagi, ASN masuk jam 5.30 di Provinsi NTT, provinsi yang tercatat angka stuntingnya tertinggi di Indonesia. Ini maksudnya bagaimana ya? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Jadi kita kembali, apakah dengan masuknya jam 5 pagi membuat anak menjadi lebih sehat? Atau kebiasaan baru, apakah yang akan membuat NTT, Nusa Tenggara Timur, menjadi champion province atau provinsi juara? Angka stunting akan turun misalnya, mengalahkan Bali sebagai provinsi paling sehat di Indonesia dalam hal masalah stunting, atau akan menjadikan Nusa Tenggara Timur, provinsi yang PDB-nya saat ini masuk 6 terendah di Indonesia, jadi yang tertinggi misalnya. Mana ya dari kebijakan tersebut yang ada korelasinya dari membuat angka stunting turun atau PDB naik dengan datang ke sekolah jam 5 pagi? Atau Nusa Tenggara Timur sedang membangun kebiasaan agar membuat pribadi unggul, lebih produktif, di mana waktu bangunnya jadi panjang, yang membuat kebiasaan baru masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi manusia pejuang yang rajin. Mungkinkah bisa begitu dengan bangun jam 3 pagi atau sekolah jam 5 pagi? Oke, kita ini new mind. Kita tidak menghujat pastinya. Dan kalau kita mengkritik, pastinya ada solusi atau ada informasi pembanding. Bagaimana kalau kita ke negara Nordik atau negara-negara Eropa Utara seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia untuk pembanding. Di mana di tahun 2019 akhir, saya seminggu di Finlandia. Dan kesananya satu tujuannya, melihat sistem pendidikan dengan mengunjungi 3 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah. Karena sangat ingin meniru sistem Finlandia untuk diterapkan di rumah yatim Indonesia. Inti yang didapatkan di sana, saya sarikan adalah murid di Finlandia biasanya memulai sekolah dari pukul 9 atau 9.45, waktu setempat tentunya, hingga pukul 14 atau 14.45. Artinya, masuk sekolahnya lebih siang. Mereka cukup makan, cukup istirahat, dan orang tua tidak terburu-buru membantu anak-anak untuk hal-hal yang bersifat domestik. Menurut hasil penelitian di Finlandia, masuk sekolah lebih siang mampu mengurangi tekanan dan bisa membuat siswa lebih siap menerima materi. Seperti penelitian yang dirilis dari National Library of Medicine di Finland. Unsur lain yang menarik adalah sekolah lebih mengutamakan soft skill, bukan nilai akademis. Sehingga nilai angka bukan hal yang mereka kejar. Juga yang paling disukai anak-anak di sana adalah sedikitnya homework. Bahkan bisa dikatakan no homework. Jeda atau keluar main ada di setiap pergantian pelajaran. Waktunya adalah 30-45 menit. Cukup panjang. Anak-anak banyak bermain jadinya dan ceria jadinya. Di Finlandia juga tidak ada tes standar. Mereka hanya menerapkan ujian matrikulasi nasional yang bisa diikuti secara sukarela untuk siswa akhir sekolah menengah atas. Tidak wajib. Semua siswa di negara Nordik ini dinilai berdasarkan individual achievement terhadap soft skill, keterampilan dasar dan akademis. Bukan pakai nilai, tapi pakai pemahaman. Sudah paham atau belum, atau masih dalam progres. Nilai bukan angka, namun kadar pemahaman. Dalam hal kurikulum, Finlandia mengutamakan kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi tidak ada ranking di kelas. Selain itu, tidak ada yang namanya sekolah unggulan dan non-unggulan. Bagi Finlandia, kerjasama adalah hal yang wajar dibanding persaingan yang diprioritaskan sekali lagi dalam soft skill anak-anak. Finlandia menjadikan hal dasar seperti lingkungan siswa dan tingkat kebahagiaan mereka, kesehatan adalah hal-hal prioritas lainnya. Pemerintah berusaha membuat lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi para siswa. Pendidikan merupakan instrumen untuk mengimbangi ketimpangan sosial. Semua siswa itu menerima makanan dan pelayanan kesehatan sekolah gratis. Bimbingan individual atas minat dan bakat itu diprioritaskan. Tidak murah dan tidak mudah pastinya untuk Indonesia ikuti. Namun Indonesia pasti punya cara yang nantinya kita akan sampai sana, yaitu menjadi anak bahagia, guru bahagia, dan orang tua bahagia. Dalam aturan sekolah di Finlandia, usia masuk anak ke SD di sana disebut masa edukasi adalah mulai sekolah dasar, bukan TK atau playgroup. Anak-anak masuk sekolah di usia lebih tua, yaitu saat mereka berusia minimum 7 tahun dan baru belajar baca tulis di sekolah dasar, bukan di playgroup baca tulisnya, yang hanya kelas bermain, belajar baca tulis dan hafalan tidak ada di sana. Anak-anak usia 7 tahun ke bawah adalah usia bermain dan berkolaborasi sedini mungkin. Itu yang diajarkan, itu diprioritaskan. Sekali lagi, bukan akademis dan hafalan prioritasnya. Membangun otot utama atau major muscle,
on muscle, bangun otot halus, otot kasar, dan understanding others diajarkan sejak dini. Sekali lagi, bukan hafalan. Pemerintah juga hanya menerapkan wajib sekolah 9 tahun. Setelah melewati masa itu, siswa diberi kebebasan untuk memilih melanjutkan sekolah tinggi atau tidak. Sekolah tinggi adalah optional, namun 9 tahun menguasai soft skill adalah prioritas. Membangun rumah kayu, membuat furniture, semen dan bata, brick and mortar, coding, dunia digital, jungle survival, cooking atau masak adalah contoh keterampilan-keterampilan prioritas 9 tahun sekolah. Selain soft skill mengenai kebahagiaan, sungguh bahagia itu harus diajarkan sejak awal dan diulang-ulang agar usia tua nantinya mereka jadi mahir untuk bahagia. Dari sudut pandang psikologis, cara tersebut merupakan cita-cita yang membahagiakan semua orang. Selain itu, siswa di Finlandia juga kerap memiliki guru yang sama hingga 6 tahun di sekolah dasar, sehingga ada ikatan keluarga antara guru murid. Para guru ini bisa berperan sebagai pembimbing dan keluarga, diajak acara-acara keluarga masing-masing. Guru punya acara, muridnya diajak, murid-murid punya acara, guru-gurunya diajak, sehingga mereka menambah extended family. Selama tahun-tahun tersebut, rasa saling percaya dan ikatan dibangun sehingga kedua belah pihak saling mengenal dan menghormati. Anak-anak menjadi punya banyak parent, punya banyak orang tua, punya banyak keluarga dan sahabat dalam jangka panjang yang pastinya. Apa nggak bahagia tuh hidup mereka? Peace. Oke, kita membicarakan sebuah negara yang sangat miskin 60 tahun yang lalu, bahkan 123 tahun sebelum 60 tahun yang lalu. Penguasanya tidak pernah mendatangi tempat tersebut, namun sekarang adalah negara nomor 2 terkaya di dunia jika dibagikan kekayaannya kepada seluruh penduduk negara tersebut atau dikenal dengan GDP per kapita. Nilainya kira-kira 172 ribu dolar per kapita per tahun dibandingkan dengan Indonesia yang 4.300 dolar per tahun. Artinya, penduduk negara ini 41 kali lebih kaya dari Indonesia. Kita membicarakan GDP per kapita karena itu yang dipakai kaum akademisi pemakan di ilmu kampus. Walaupun dalam MMT hal ini kurang disetujui, yaitu cara menghitungnya menggunakan rata-rata. Begini penjelasannya. Kalau dalam sebuah warung Tegal, misalnya ada 20 meja, yang rata-rata per meja isi tamunya katakan pendapatan mereka adalah UMR. UMR-nya Jawa Tengah misalnya, yaitu dibulatkan 2 juta rupiah. Maka 20 meja tadi, GDP nasional orang yang berada di warteg tersebut adalah 40 juta rupiah dikali 12, kira-kira 480 juta rupiah. Lalu masuklah Rafael, seorang eselon 3 yang punya kekayaan 500 miliar. Maka GDP nasional di warteg tersebut menjadi 500.000,48 miliar. Dengan GDP per kapita wilayah warteg tersebut adalah 12,2 miliar rupiah atau 787 ribu dolar per kapita. Ya begitulah ekonomi yang umum dipakai di kampus yang dibawa-bawa di dalam mengelola negara yang dianggap berhasil menaikkan GDP negaranya. Jadi kalau Wakanda punya 16.000 triliun rupiah, atau kita tahu porsinya kalau dibagi 3, yang 3.000 triliun adalah APBN, yang 3.000 triliun lainnya adalah rakyat yang 98%, yang 2% menikmati 10.000 triliun. Yang naik dalam 3 tahun terakhir adalah yang 10.000 ini dari 8.000 triliun ke 10.000 triliun. Dan diperkirakan dengan kenaikan harga nikel, sawit, batu bara saja, yang juga ditambah kenaikan produksinya, maka 10.000 triliun tadi bisa jadi 12.000 triliun. Bisa saja. Namun yang 3.000 triliun milik yang 98% populasi Wakanda sejak 8 tahun terakhir ini nggak tahu naiknya berapa. Jangan-jangan tetap aja segitu. Orang otopilot kok. Jadi kapankah ilmu kampus ini bisa jujur mengatakan datanya? Datanya nggak salah sih. Hanya data yang ditampilkan dipilih yang menguntungkan pejabat itu saja yang disayangkan. Namun karena yang di kampus sudah dicekoki data model begini, maka waktu kita mengatakan ubah cara menghitung data supaya lebih jujur dan transparan melihatnya, kita nggak disukai karena kita kaum akal sehat, bukan ekonom dianggapnya. Ilmu akal sehat itu bukan ilmu kampus dianggapnya. Ya nggak apa-apa juga. Bayangkan, kita ingin data jujur. Misalnya hutang, maka dibandingkanlah dengan hutang dari negara lain. Jepang lebih banyak hutangnya dibanding GDP negara tersebut. Amerika juga hutangnya banyak. Tiongkok juga banyak hutangnya kalau dibandingin dengan GDP. Nah, kalau hutang dibanding GDP, ya kita kelihatan benar. Hutang Indonesia di bawah perbandingan negara-negara tersebut. Namun karena yang berbicara punya otoritas dan punya tim yang mengelola informasi, maka terlihat benar. Ya memang benar kalau itu diperbandingannya begitu. PDB Indonesia kan 1.100 bilion dolar. Hutang external debt-nya 510 bilion dolar. PDB India adalah 3.500 bilion dolar. Hutang external debt-nya adalah 610 bilion. Jepang PDB-nya adalah 6.100 bilion dolar. Hutang eksternalnya 9.800 bilion dolar. Dengan data ini terlihat Indonesia aman hutangnya terhadap GDP. Dengan data tersebut Jepang tidak aman hutangnya. Dengan data tersebut India sangat aman bahkan. Coba kita hitung dengan yang lain. Coba kalau perbandingan hutang terhadap ekspor.
Ini dari kacamata MMT melihatnya. Hutang bukan terhadap aset, tapi hutang terhadap growth atau pertumbuhan. Hutang 510 miliar dolar hutang Indonesia dibandingkan dengan jumlah ekspor 291 miliar dolar. Hutang India adalah 610 miliar dolar, ekspor India 608 miliar dolar. Hutang Jepang 9 triliun dolar, ekspor 8 triliun dolar. Ini kalau diilustrasikan, sederhananya ya biar pada paham. Misalnya bininya Bosman, katakanlah namanya Mbak Endang, punya pendapatan di rumah kira-kira 300, memiliki hutangnya 5.000. Beda dengan tetangga rumah yang punya istri namanya Mbak Sri, pendapatannya 400, hutangnya 600. Ya kerenan Mbak Sri. Dalam hal ini ya, Mbak Sri tetangga itu pasti bisa bayar hutang dan hutangnya untuk hal yang produktif, yang bermanfaat buat keluarganya. Sementara istri Bosman boros banget, membangun banyak hal tapi bukan untuk hal produktif kayak bangun kos-kosan. Dia hanya bangun rumah, gaya-gayaan doang, padahal kosong isi rumahnya. Beli-beli motor gede, Rubicon, tas mewah Dior, Hermes, jalan-jalan keluar negeri, flexing-flexing, dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan bayar hutang aja pakai hutang. Secara perhitungan akal sehat, maka hutang Indonesia bukan untuk yang produktif. Benar begitu. Dan kalau data ini ditampilkan ke publik, bisa jadi yang menjabat dianggap tidak perform. Raiso kerjo intinya. Ya, gak boleh begitulah terjadinya. Cemar nama pejabatnya, cemar nama dan rusak gelar, dan juga rusak ilmu kampusnya. Harus terlihat benar dan keren. Maka yang dibandingkan utang terhadap GDP. Wih, cocok. Sakaremu lah. Kita kembali ke topik awal. Negara yang nomor 2 terkaya di dunia dengan tingkat gap kaya miskinnya bukan 2% dibanding 98% seperti Wakanda. Benar-benar hampir rata. Negara ini medannya berbukit-bukit. Tidak memiliki laut atau dikenal dengan istilah negara landlocked. Bahkan negara yang mengapitnya juga negara landlocked. Tidak punya lautan. 60 tahun yang lalu, keluarga kerajaan ini untuk menghidupi rakyatnya menjual koleksi lukisan untuk mendapatkan uang agar bertahan hidup rakyatnya dengan menjual lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Aduh, kalau kayak gini jadi ingat perjuangan Kesultanan Jogja dan Raja Jogja di awal kemerdekaan Indonesia dengan 6.000 emas guldennya. Namun kayaknya kurang dihargai ya. Oke, kita balik ke negara yang dulunya miskin namun sekarang menjadi negara yang tidak punya external debt atau hutang luar negeri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Di sisi bentuk negara yang berbukit-bukit diapit dua negara landlocked, pastinya tidak bisa menjadikan negaranya negara dagang karena untuk berdagang harus melalui dua negara yang mengapitnya. Sangat tergantung dan terjepit lokasinya. Zero natural resources, tidak punya sumber daya alam. Jadi bagaimana negara ini bisa sangat makmur? Kita semua sahabat sudah diinfokan bahwa Jerman di tahun 1918, Jepang di tahun 1945, dan negara kecil yang sangat kaya yang barusan kita sebut adalah negara bernama Liechtenstein adalah pelajaran awal dan pelajaran dasar dari MMT yang diprakarsai oleh Michael Hudson sehingga menjadi acuan Tiongkok sejak tahun 80-an dan acuan Amerika melepas emas di tahun 70-an. Kita lanjut nih pelajaran MMT-nya. Peace. Sudah 50 tahun kelolaan negara Indonesia dipercayakan oleh ekonom berpola barat, mulai dari zaman Berkeley Gang sampai saat ini Illinois Gang yang sedang mengelola negara. Apakah membuat rupiah menjadi mata uang kelas dunia dan ekonomi negaranya sejajar dengan Singapura atau sejajar dengan Tiongkok? Kalimat pembuka ini sungguh kurang ajar kalau dilontarkan oleh manusia yang bodoh ngaku pintar ini seperti Bosman ini, menantang hegemoni ilmu barat di bidang ekonomi yang dianggapnya selama 50 tahun menguasai cara berekonomi negara Indonesia, namun tidak juga membuat negara Indonesia ini menjadi negara adidaya, menjadi global player. Geng Berkeley yang mana mereka membuat fondasi ekonomi Indonesia sejak tahun 70-an awal adalah para menteri dan orang dekat Pak Harto yang mendesain kemana arah bernegara ke depannya. Mereka semua kebanyakan lulusan Berkeley University, California. Kemudian sejak 20 tahun terakhir, tepatnya 10 tahun terakhir, digawangi oleh mereka yang menjabat dan mengecap ilmunya di Illinois, Chicago dengan ilmu barat. Keduanya tentunya belum juga membuat Indonesia menjadi negara superpower ekonominya dalam 50 tahun ini dengan cara mereka berilmu, berpikir, dan bertindak. Hehe, kurang ajar bener ya Bosman komennya. Jadi kalau kita melihat sumber daya alam Indonesia ini seharusnya kan jadi berkah, tapi kok kayaknya jadi kutukan kesannya karena tidak membuat Indonesia menjadi negara kaya, menjadi negara makmur, sejahtera, bahagia dalam 50 tahun ini. Contoh, kita ke harga-harga di zaman baheula sebagai pembanding sekitar 50 tahunan yang lalu. Bayangkan, di tahun 70-an ada yang namanya atau istilahnya Pritjigo atau bayar parkir di Jakarta 25 rupiah, 25 perak. Sekarang parkir 5.000 perak. Berapa kali lipat itu naiknya dalam 50 tahun? 200 kali atau 20.000%. Bagaimana itu jelasinnya? Dulu di tahun 70-an makan somai abang-abang 100 perak. Dapat kol, pare, somai, tahu, sampai telur. Sekarang 20.000, naiknya 20.000%. Dulu di tahun 70-an $1 cuma 370 rupiah. Sekarang 15.000. Melemah 4.000%. Pertanyaan pertama,
Kira-kira 10 tahun ke depan, kalau cara berilmu dan berpikirnya serta bertindaknya sama, apakah harga somai bisa jadi 10.000 atau malah jadi 30.000 10 tahun dari sekarang? Harga parkir bisa jadi 2.000 atau jadi 10.000 dalam 10 tahun dari sekarang. Harga dolar terhadap rupiah jadi 5.000 atau jadi 30.000 dalam 10 tahun dari sekarang. Kalau mau berubah bagaimana? Nah, ini males gua kalau nerangin begini. Tuh nonton aja tuh, udah 850 video Bosman di channel Sontoloyo yang kampungan wong deso itu. Kita lanjutkan data biar pada gerah semua dan pada mikir berjamaah biar lebih baik. Biar pada mikir siapa yang bisa membuat Indonesia yang nanti jadi presiden ke depannya bisa membuat Indonesia melebihi Amerika dan Tiongkok. Atau kita bisa melihat siapa yang pesimis melihat Indonesia tidak akan bisa menyusul Tiongkok dan Amerika. Suka dengan begini-begini aja hidupnya. Di kolom komen video ini kita tunggu Anda semua. Atau kita melihat yang optimis, kemudian kasih solusi usulan yang mudah dicerna, tidak berdasarkan ilmu old mind di kolom komen video ini. Ini menarik untuk disimak. Data lain lagi adalah dalam 50 tahun produksi Indonesia hanya naik 20 kali, di mana inflasinya naik 70 kali. Seni bermain dengan inflasi adalah jumlah produksi sama dengan uang beredar. Dan dalam hal yang sederhana melihat Indonesia dalam 50 tahun belakangan ini adalah gap jarak antara produksi dan inflasi berjarak 3,5 kali. Alias, kalau kita bisa meningkatkan produksi 350% atau 3,5 kali lipat dari kemampuan produksi Indonesia pada saat ini, ke depan Indonesia adalah big giant country. Seharusnya 10 tahun yang lalu mulai dilakukan. Harusnya sudah 50 tahun yang lalu mungkin ini dilakukan. Atau ketika reformasi 25 tahun yang lalu kita lakukan ini. Tapi yang dilakukan hanya kekuasaan politik, bukan mensejahterakan bangsa dan negara. Mana program Grand Design peningkatan produksi Indonesia? Kita tantang sekali lagi. Mana Grand Design 10 tahun ke depan, 23 tahun ke depan Indonesia emas di 2045? Mana? Lagu banget nih Bosman. Mentang-mentang punya printing money strateginya, rencana pembangunan Indonesia emas melipat 5 kali lipat produksi Indonesia, sok-sokan menantang. Yang bikin gerah Bosman lain lagi adalah kok mau-maunya Indonesia selama 50 tahun negaranya proyeknya jadi underlying cetak uang negara lain khususnya dolar. Dan 10 tahun terakhir jadi underlying cetak uang yuan juga. Bayangkan lagi sahabat, kekurang ajaran negara barat, Amerika dan sekutunya sejak tahun 1915 hingga tahun 2021. Kenaikan uang beredar mereka lakukan dengan mencetak uang tiap tahunnya naik 15%. Gila nggak tuh? Yang tertinggi adalah sejak tahun 1971, dolar dicetak gaspol bisa naik 40% dari produksi dunia. Dan Indonesia salah satu negara yang manut proyek Indonesia jadi underlying dolar. Dan kalau kedepannya masih model begini, ya ambiar negara ini. Kalau sumber daya alam habis, maka akan miskin hakiki negara ini. Siapa yang disalahkan cucu cicit kita di tahun 2070 atau di tahun 2100 memaki-maki kakek neneknya karena menghabiskan sumber daya alam yang hanya menyisakan kerusakan alam dan kehancuran ekonomi negara ini. Yang kurang ajar lagi, Jepang, Tiongkok, Amerika, Inggris 3 tahun terakhir mencetak 35 triliun dolar senilai uang mereka membanjiri pasar uang yang membuat uang mereka sesungguhnya tak bernilai apa-apa. Kok malah kita kumpulin? Kapan kita sadar? Kapan kita berubah? Kapan kita menjadi bangsa dan negara terbaik di dunia? Mohon maaf kalau saya emosi, gregetan dan membuat Anda panas. Merdeka! Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Dulu, Indonesia adalah negara pengekspor minyak dan member dari OPEC, negara-negara pengekspor minyak. Namun, ketika produksi menurun terus dan kebutuhan meningkat, maka di tahun 2005 Indonesia keluar dari OPEC karena Indonesia mulai mengimpor minyak. Kebutuhan saat ini adalah 1,5 juta barel per hari dengan produksi sendiri 800.000 barel per hari. Ini membuat Indonesia sampai akhir zaman akan menjadi negara pengimpor minyak. Dari BBM tersebut, berapa sih yang untuk konsumtif dan berapa sih yang untuk produktif? Ternyata yang konsumtif 60% lebih itu untuk kendaraan roda 2. Lalu untuk yang produktif kemana aja? Salah satunya yaitu untuk power plant atau pembangkit listrik tenaga gasolin atau solar atau juga LNG. Bagaimana kita ke depan mengurangi impor tersebut sementara BBM kebutuhannya meningkat? Pengalaman pribadi saya
mungkin bisa jadi solusi. Saya memiliki perusahaan teknologi bernama Luxcell Teknologi. Perusahaan kami tersebut berhasil menghilangkan flare gas di Singapura. Kami memiliki surat resmi dari pemerintah Singapura, dari Shell, dan dari Mobil Oil atas suksesnya menghilangkan 5 flare gas dan menjadi zero flaring. Dengan teknologi ini, bagaimana kalau kita membuat dua hal dengan satu tenaga? Kita menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menghilangkan gas suar bakar atau flare gas, dan kedua adalah kita menjadi negara yang mendukung lingkungan hidup, yaitu fight global warming. Kita tahu bahwa saat ini ada lebih dari 700 mm SCFD. Flare gas dibakar setiap harinya di 8 provinsi di Indonesia. Terbesar di wilayah Sumatera dan di Blok Cepu. Sekali lagi, flare tersebut dibuang percuma. Kalau dinilai dengan uang, maka nilai 700 mm SCFD itu adalah 5 triliun rupiah per tahun yang kita buang. Kedepan mengapa kita tidak memanfaatkan sampah ini? Flare gas tadi jugalah yang membuat Indonesia dalam statistik global warming lingkungan hidup dunia memberikan kontribusi penyebab panas bumi lebih dari 5%. Saya jamin dalam 5 tahun kalau diberi izin sebagai agregator flare gas tersebut, Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia sebagai zero flaring country. Hasil dari flare gas tersebut berupa LNG. Di beberapa daerah terpencil sekalipun, izinkan kami jadi pasukan oranye yang akan membersihkan sampah flare gas itu semua. LNG-nya bisa masuk PLN. Energinya PLN kan masih kurang. LNG tersebut bisa PLN beli dengan harga murah dan distribusikan ke pembangkit listrik tenaga gas atau pembangkit listrik berbasis gasolin, biasanya juga dual combustion, bisa pakai gas, bisa pakai BBM. Ditambah lagi ada 18 power plant di Indonesia Timur yang pakai BBM yang bisa diganti gas. Untuk ini ada kelebihan yang lainnya. Pada saat regas gas LNG tadi, ada dingin terbuang kira-kira minus 170 derajat Celcius yang bisa kita tangkap untuk dibuat cold storage untuk ikan. Cold storage tadi untuk meningkatkan hasil nelayan di mana energinya gratis. Tentunya cold storage tadi disiapkan oleh pemerintah. Hal itu semua akan mengurangi import gas 5 triliun per tahun. Juga PLN mendapatkan LNG. Apa syaratnya untuk itu semua? Cuma 2, yaitu PLN menerbitkan GSA, Gas Sales Agreement, dan negara kasih izin flare gas agregator. Semoga ide ini bermanfaat. Ketika PKS menyambung Partai Demokrat mendukung Anies 2024, maka tiket Anies maju untuk jadi bakal calon presiden 2024 sudah didapat tiketnya. Pasti membuat dua kelompok lainnya jadi tambah panik. Kelompok itu adalah kelompok Istana dan PDIP yang masing-masing punya rencana sendiri di tahun 2024. Kita tahu KIB yang isinya Golkar, PAN, dan P3 yang didukung Istana punya jagoan yang namanya Pak Ganjar. Sementara PDIP bisa mencalonkan sendiri, belum pede menampilkan calonnya jauh-jauh hari dari sekarang. Gerindra di sisi lain sangat pede. Dia posisinya di tengah Istana dan PDIP. Bisa ke PDIP, bisa ke KIB. Gerindra sejauh ini belum juga menyatakan positioningnya. PDIP sendirian sulit melawan koalisi perubahan. Sementara KIB perlu Gerindra. Sebenarnya selama ini mereka semua ada dalam pemerintahan. Namun di tahun 2024 agaknya masing-masing main dengan strategi yang lain. Sementara itu, skenario apapun masih bisa dimainkan, termasuk tahun 2024 tersebut dibatalkan, tidak ada pilpres, dengan risiko chaos tentunya. Kita ke skenario tidak ada di tahun 2024 pilpres tersebut, yang mungkin perlu ide-ide lain atau saran lain. Sejauh ini, ramalan resesi 2023 belum berdampak ke Indonesia. Sejauh ini, harga-harga di pasar terkendali. Sejauh ini, daya beli masyarakat masih kuat. Sejauh ini, tidak ada pemutusan kerja. Sejauh ini, tidak ada kelangkaan barang kebutuhan utama, termasuk BBM. Akankah hembusan isu resesi 2023 adalah strategi agar dianggap negara tidak aman, negara tidak punya dana, sehingga ada baiknya pemilu dan pilpres geser ke tahun 2027? Rencana perpanjangan jabatan bukan skenario ujuk-ujuk, tetapi rencana jangka panjang yang sudah didesain lama. Ketika pandemi 2020 terjadi, diambil peluang dengan membangun narasi sebagai negara dalam keadaan darurat, darurat ekonomi, darurat kesehatan. Kemudian distrategikan skenario darurat tersebut sehingga jadilah bahan penggalangan opini, yang mana 70.000 kepala desa sudah mulai digiring waktu itu opininya untuk mendukung perpanjangan masa kerja. Ternyata tidak panjang masa pandeminya. Di tahun 2021 pertengahan sudah mereda. Lalu dicoba membangun lagi opini bahwa tahun 2023 nanti akan ada resesi, akan ada deflasi. Kampanyenya kencang di mana-mana.
Bosman berkomentar sesuatu yang belum terjadi dikampanyekan besar-besaran biasanya tidak terjadi atau sudah bisa diantisipasi, dan agaknya ke arah sana memang, yaitu sejauh ini belum ada tampak resesi akan ada atau akan berdampak. Maka apa skenario berikutnya demi masih menjabat ke depannya? Kalau aman-aman saja tahun 2023, ya apa boleh buat. Di tahun 2024 harus ada pilpres. Namun yang jadi presiden harus orang gue, itu skenario sekarang agaknya. Itu yang terasa sekali sekarang ini. Salah satu strategi agar abadi menjabat atau orangnya istana yang menjabat seterusnya, ada batu sandungan. Batu sandungan terkuat adalah Anies. Anies merupakan lawan berat yang harus tidak boleh jadi. Harus digembosin, harus jadi musuh bersama. Rasanya kalau langkah penggembosan itu terus-menerus dilakukan, pasti langkah Anies berikutnya adalah gak jadi nomor 1 rapopo, kejar nomor 2, gitu ya. Tapi kita harus tolong pejabat yang ingin menjabat selamanya tersebut, ya. Kira-kira ya kita harus melakukan itu. Dengan menolong tersebut mungkin izin Santara bisa dijalankan lagi. Jadi informasi berikut ini bisa jadi skenario doomsday atau skenario hari kiamat untuk kelanggengan jabatan hingga minimum sampai tahun 2027. Skenario usulan Bosman ini bisa menjadi jabatan tambahan 3 tahun sampai 2027, dan setelah itu bisa tambah 3 periode sampai 2032. Dan ini semua agar persiapan Mas Gibran lancar. Di tahun 2024 bisa jadi gubernur Jawa Tengah, lalu kemudian di tahun 2029 gubernur Jakarta, sehingga ketika Pilpres 2032 Mas Gibran bisa mulus ke istana. Itu skenario cocok dan terbaik dan harus dibantu. Jadi kita bantu membangun narasi hari kiamat doomsday agar Mas Gibran sampai ke istana. Sekali lagi, kalau resesi tidak kena di Indonesia pada tahun 2023, maka kita pakai isu XBB poin 1.5. Pakailah infovirus ini agar terjadi ketidakamanan dan perlu penanganan segera. XBB lebih mematikan. Rakyat walau di booster pasti masih terpapar. Harus terpapar hingga 60% kalau perlu, dan dibuat panik. Kemudian diciptakan ketergantungan pada sang pejabat sebagai hero penyelesaian masalah. Hero inilah yang pantas menjabat selama masa darurat 3 tahun, dan nanti setelah 3 tahun kan tidak ada pahlawan lain selain pahlawan yang ada saat ini. Giring 3 periode jabatan. Pasti rakyat senang, bahagia, dan mendukung. Bagaimana? Setuju? Mau dibantu dengan fakta data virus di dunia saat ini, di Amerika dan Tiongkok. Kita ke data lapangan yang menyatakan bahwa di Amerika setiap hari ada 44.000 orang terpapar XBB poin 1.5 dan BF poin 7. Data ini data di Amerika sejak 15 Januari hingga data kemarin tanggal 28 Januari 2023. Sejauh ini ada 5.302 pasien ICU di data dari NBC. Ini bertambah ngeri jika statistik dibandingkan angka keterpaparan di tahun 2020. Tingkat kematiannya adalah 44% meningkatnya. Wilayah yang terkena dampak saat ini di negara bagian Connecticut, Delaware, North Carolina, Texas, New Jersey, dan 5 negara bagian lain. Data ini dibanding peristiwa yang sama di tahun 2020, angkanya meningkat drastis, yaitu rata-rata di setiap negara bagian yang terpapar presentasinya meningkat 28%. Saat ini subvarian XBB sudah terdata di 25 negara di luar Tiongkok. Sementara di Tiongkok, selama 6 bulan ini yang berperang dengan Zero Covid Policy, akhirnya Tiongkok menyerah. Akhirnya dilepas masyarakatnya. Mungkin agar terjadi herd imunitas karena vaksin terbukti tidak efektif. Hingga keterpaparan saat ini di semua kota besar Tiongkok adalah 90% manusia terpapar dengan jumlah meninggal mendekati angka 160.000 orang setiap bulannya karena efek XBB ini. Jadi kita ingatkan kepada incumbent, XBB adalah solusi. Untuk itu permudah dan perbanyak saja tenaga kerja asing dari Tiongkok untuk lebih banyak lagi masuk ke Wakanda agar keterpaparan ini bisa menjadi bahan buat solusi menjabat lebih lama lagi, juga agar semua sesuai dengan rencana selamanya berkuasa. Bismillah, Komisaris di Mars.